Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan di bahasan mata kuliah Masail Fiqhiyah Hukum Tata Negara pada SAP. Urutan yang ke-8 adalah al-baghyu, ya. Al-baghyu, ya. Al-baghyu atau disebut dengan memberontak kepada negara. Jadi ada keliru penulisan itu. Di dalam SAP disebut khirabah, ya. Khirabah sebenarnya bukan khirabah, al-baghyu. Memberontak, ya, memberontak kepada negara, ya. Atau istilahnya adalah makar, ya. Pemberontak, ya. Al-baghyu melakukan pemberontakan. Al-baghyu, ya, bukan khirabah, tapi al-baghyu, ya. Dalam bahasa Arabnya adalah al-baghyu. Memberontak kepala negara atau pemerintah. Ya. Bagaimana sebenarnya dari perspektif fikih ketika melakukan pemberontak kepada negara? Bolehkah rakyat atau kelompok tertentu melakukan pemberontakan, ya. Sebagaimana terjadi pada G13 PKI itu, pemberontakan di Madiun dan segalanya. Dari sisi aspek hukum fikih tata negara, ya. Dr. Syekh Abdul Qadir Audah bahwa membagi al-jarimah, ya, taksimul jaraim bihasbi tabi'ati al-khasah. Jadi pembagian sebuah tindakan pidana melihat karakteristiknya adalah secara khusus dibagi bahwa jarimah atau tidak pidana itu ada jaraim adiyah, tidak pidana biasa, wa jaraim sia-sia, ya, tidak pidana politik. Nah, dalam tindakan istilahnya Syekh Abdul Qadir Audah itu jaraim siasa itu dikatakan namanya al-baghyu, ya. Jaraimul baghyi, tindakan pemberontakan, ya. Lafaz al-baghyu, ya. Al-baghyu, jadi mana al-baghyu, ya, bagho yabghi. Jadi baghyu itu berasal secara etimologi berasal dari kata bagho yabghi baghyan, ya. Al-baghyu, ya, mana al-baghyu adalah bagho yabghi, di mana at-ta'addi wa dhulmu wal fasad wa muzawazatul haddi, ya, wal ifrad ala al-miqdar alladhi huwa hadus syai', ya. Jadi baghyu itu menurut bahasa adalah ada yang memberikan makna al-baghyu at-talabu, ada yang memberikan makna al-baghyu adalah maknanya adalah at-ta'addi, melampaui batas, wa dhulmu, dan melakukan kejahatan, melakukan kedzaliman, wal fasadu, dan membuat kerusakan, wa mujawazatul haddi, dan melampaui batas, wal ifrad, ya, berlebihan, ekstrim lah, ya. Berlebihan alal miqdari alladhi wahadus syai', pada ukuran yang menjadi ketentuan sesuatu, itu mana al-baghyu. Wasiddatu talabus syai', itu juga mana al-baghyu, jadi sangat menuntut terhadap sesuatu, ya. Kemudian ada namanya al-fi'ah al-baghiyah, jadi kelompok yang melakukan pemberontak, wa hiya dhalimatul kharija an ta'atil imam al-adil, ya. Jadi kelompok yang
melakukan pemberontakan adalah kelompok yang melakukan kedzaliman yang keluar dari setia atau taat kepada pemimpin yang adil. Ya, lafaz al-baghi ini pelakunya adalah namanya bagin. Ya, pelaku orang yang melakukan pemberontakan namanya bagin. Zamannya adalah bugot. Jadi bugot itu adalah kaum pemberontak. Ya. Kata al-bago, ya, bago itu juga diartikan makna takabbaro, sombong, takabur. Ya. Dikatakan demikian karena bahwa pelaku jarimah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Audas sebagai jarimah sia-sia itu ketika melakukan, pelakunya adalah bersikap takabur dan sombong melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya. Ya. Nah, itu makna al-baghyu. Kemudian al-baghyu di dalam terminologi, ya, dalam terminologi fikih disebutkan al-baghyu, ya, huwa al-imtina wa ta'ati man tasbutu sabatat imamatu fi ghairi ma'siyatin bi mughalabatin walau ta'awulan. Ya, baghyu adalah menolak, ya, menolak, membangkang untuk setia kepada orang yang menjadi kepala negara, ya, fi ghairi ma'siyatin, ya, tidak melakukan pelanggaran hukum, ya, bimughalabatin dengan menggunakan dengan melakukan orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang ditunjuk sebagai kepala negara yang resmi, ya. Itu adalah makna al-baghi, ya. Jadi al-baghi itu makna secara bahasa adalah al-imtina wa ta'ati man tasbut imamatu. Jadi orang yang menolak untuk taat setia kepada orang yang sah secara hukum, ya, yang mendapatkan legalitas secara de jure dan secara de facto itu namanya al-baghyu. Kemudian ada beberapa ayat yang menyinggung tentang persoalan namanya al-baghyu atau pemberontakan, ya, dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, ya. Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa im bagot. Jadi kata-kata bagot itu, bagot ya begini. Fa im bagot itu mal ukhra fa qatil lati tapi hatta tafi ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil adil wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua kelompok, dua golongan dari mereka orang-orang yang beriman, maka hendaklah melakukan di antara orang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan di antara keduanya. Jadi ketika ada dua kelompok yang saling berperang bunuh-membunuh, faslihu, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa'im bakot, ya, apabila salah satu dari keluarnya melanggar atau melampaui batas perjanjian, ya, terhadap yang lain, faqatilul ladzi tabgha hatta tafi amrillah, maka adalah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi, ya, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah Ta'ala. Hatta tafi'a ila amrillah, ya. Innallaha Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Nah, oleh karena itu maka Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, Raghib Al-Asfahani menggunakan
dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Quran menggunakan kata-kata al-baghyu itu pada umumnya adalah untuk mengandung arti yang perbuatan tercela, ya, perbuatan tercela. Kemudian apa sebenarnya terminologi al-baghyu di kalangan para fuqaha, ya, di kalangan para fuqaha? Apa definisi atau terminologi al-baghyu di kalangan para fuqaha, ya? Ada beberapa terminologi yang secara redaksional memang berbeda-beda di kalangan para fuqaha untuk mendefinisikan makna al-baghyu, ya. Syekh Abdul Qadir Audah memberikan definisi, ya, bahwa di kalangan para ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat di dalam memberikan definisi makna al-baghyu atau melakukan pemberontakan, ya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkamil Hudud wal Qisas wa Ta'zir, disebutkan beberapa definisi sebagai berikut, ya. Antara lain, ya, bahwa Imam Malikiyah, ulama Malikiyah menyebutkan bahwa al-baghyu, ya, adalah pemberontakan, ya, adalah sebuah sikap menolak untuk taat kepada seorang yang dianggap sah kepemimpinannya, bukan lantaran kemaksiatan dengan cara melakukan perlawanan, ya. Tadi dikatakan al-ibtinau an ta'ati man tasbuti imamatuhu fi ghairi maksiatin, ya. Bimukhalafatin walau ta'awulan, walaupun dengan menggunakan argumentasi yang kuat. Kemudian ulama Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah memberikan definisi terminologi bahwa al-baghyu, ya, adalah sebuah segerombolan muslimin yang menentang pada kepala negara atau wakilnya, ya. Sikap menentang ini dilakukan karena menolak kebenaran yang wajib atas sekelompok orang muslim atau karena bertujuan untuk mengganti kepemimpinannya, ya. Itu menurut ulama Hanafiyah. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, dalam hal ini adalah diwakili oleh Imam Ar-Razi, mengatakan bahwa para pemberontak ialah orang-orang yang Islam yang membangkang terhadap penguasa dengan cara keluar dan meninggalkan ketundukan atau menolak kebenaran yang ditujukan kepada mereka dengan syarat adanya kekuatan serta adanya tokoh yang diikuti di kalangan mereka, ya. Itu adalah definisi di kalangan ulama Syafi'iyah. Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa al-baghyu adalah seorang yang menentang pemberontak, ya. Al-bughat atau orangnya itu adalah seorang yang menentang penguasa, ya. Orang tersebut keluar dari ketundukan secara menolak melakukan kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan atau dengan cara yang lainnya. Itu makna al-baghyu. Jadi al-baghyu orangnya bagin, jamannya adalah al-bughat, ya. Kemudian ulama Hanabilah mengatakan bahwa bughat, ya, atau al-baghyu orang yang pemberontak itu adalah al-bughatnya kelompok orang-orang yang keluar dari ketundukan terhadap penguasa, walaupun penguasa itu tidak adil dan dengan adanya alasan-alasannya kuat, ya. Kelompok ini memiliki kekuatan walaupun di dalamnya tidak terdapat tokoh yang ditaati, ya. Itu definisi makna al-baghyu di dalam istilah fikih, ya, fikih tata negara. Kemudian
Imam Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tasri' Al-Jinai, ya, At-Tasri' Al-Jinai, bahwa mengatakan bahwa al-baghi ini adalah termasuk bukan bagian daripada jaraim adiyah, tidak pidana yang biasa, tapi adalah dikategorikan sebagai jaraim sia-sia, tidak pidana politik, ya. Itu menurut versi Syekh Abdul Qadir Audah, ya. Ya. Dia mengatakan wala takhtalifu al-jarim asiyasa anil jarim adiyah fi tabi'atiyah, ya. Mengatakan bahwa jarimah, kejahatan politik, ya. Jadi namanya al-baghi ini, pemberontakan adalah kejahatan politik, ya. Dia tidak berbeda dengan jadi tidak ada pidana biasa dari segi karakternya, ya. Ini adalah dia mengatakan wakilau ma tattafiqu ma'al ukhra. Jadi keduanya sebenarnya muaranya satu, ya. Dengan satu ada muaranya ke satu, ya. Walaupun memang faktornya berbeda-beda yang membuat dorongan untuk melakukan pemberontakan itu. Ya. Wal jadi masih sia-sia, ya, tidak pidana politik itu tartakibu li tahqiqi adatin sia-sia, bahwa tujuan daripada tidak pidana politik itu adalah dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan politik, ya. Atau wilayah bahwa isun, atau hal yang mendorong ada beberapa faktor-faktor bahwa isun sia-sia, faktor-faktor politik, ya. Ini adalah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Audah, ya. Kemudian menurut para ulama, para fuqaha disebutkan wal bughatu kama yu'arifu al fuqaha. Jadi bughat ini menurut terminologi para fuqaha disebutkan hum al-qaumul ladzina yakhrujuna 'alal imam, ya. Bughat adalah orang, kelompok, ya, yang keluar untuk setia dan taat kepada imam dengan mengajukan berbagai macam argumentasi yang melegalkan di kalangan kelompok mereka. Walahum man'atun wa syauka, mereka mempunyai kekuatan, ya, mana'ah, punya kekuatan, ya. Wa syaukatun, ya. Ada yang mengatakan bahwa al-bughat adalah atau istilahnya Abdul Qadir Audah disebutkan dengan namanya al-mujrimun asiyasiyun, ya. Disebutkan hum firqatun minal muslimin alladhi khalafat al-imam. Jadi bughat adalah sekelompok dari kalangan umat Islam yang menentang kepada seorang kepala negara, ya, atau penggantinya, ya. Dia hadisain, karena ada dua faktor, ada dua hal. Imma liman ihakin wajib alaiha min zakatin hukmin alaiha min akami syari'ah mutaliqu billahi awi azamin, ya. Ada kalanya menolak terhadap hak yang wajib bagi mereka untuk membayar zakat atau hukum yang diterapkan pada mereka, baik yang terkait dengan hukum syariat, hukum-hukum yang berhubungan dengan Allah atau hukum yang berhubungan dengan manusia. Awidukul tata ta'ati bil qawli wal basyara, atau masuk di dalam setia dan loyal kepada kepala negara baik secara ucapan atau secara langsung. Itu adalah makna al-bughat, ya, makna al-bughat dalam terminologi yang lain. Kemudian dalam pandangan para fuqaha bahwa kenapa memberontak itu diharamkan, ya. Di dalam kitabnya Maqasidus Tasri' Al-Jinai fil Islam disebutkan bahwa maqasidus syariah min tahrimil baghi wa ijabati talil baghi hatta yantahi an baghi au qadrihi in ta'at aduratu ila dzalika min khilalin, ya. Disebutkan bahwa
bahwa tujuan syariat Islam, maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam melarang melakukan pemberontakan ya, dan wajib membunuh, memerangi orang-orang yang melakukan berontak sehingga mereka berhenti dari melakukan pemberontakannya ya. Antara lain karena beberapa tujuan sebagai berikut ya. Pertama adalah hifdzuddin ya, menjaga agama ya, menjaga agama ya. Tujuannya adalah pertama hifdzuddin ya, ya, menjaga agama. Fal bagi al khariju al imam al adl waqiun fi maksiatillah. Jadi orang yang memberontak, yang keluar dari seorang setia kepada pemimpin yang adil adalah melakukan sebuah pelanggaran hukum Allah ya. Murtakibun lima yusidu alaihi wa dunyahu, melakukan sebuah tindakan yang anarkis yang merusak terhadap agama dan urusan dunianya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim dalam bab Al-Imarah mengatakan, man kamala alaina asilah falaysa minna. Barang siapa yang membawa pedang kepada kami, maka orang itu adalah bukan termasuk golongan daripada umatku ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, kalau hadis tadi adalah hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Ad-Diyanah ya, dalam bahasan Ad-Diyat ya. Kemudian Imam Muslim di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dalam kitab Al-Imarah disebutkan, man kharaja minat ta'ati, barang siapa yang keluar untuk setia kepada kepala negara, wa faruq al jamaah, dan memisahkan dari jamaah, dari kelompok orang banyak, mata, dan dia meninggal, famitatuhu jahiliyatun, maka matinya orang yang keluar dari kelompok orang jamaah itu adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Itu alasan-alasan syariah, alasan-alasan tujuan syariah mengharamkan melakukan pemberontakan ya, dan wajibnya memerangi orang yang melaksanakan melakukan pemberontakan ya. Yang kedua adalah hifdzul anfusi wal aradi wal amwal, jadi menjaga jiwa, wal aradi dan kehormatan ya, wal amwali dan benda ya. Itu tujuannya. Yang kedua adalah dalam rangka menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa orang banyak sebagai yang akan timbul di adanya korban daripada pemberontakan. Wal arad, jadi nama baik ya, harga diri, wal amwal dan harta ya. Alasannya apa? Karena faidiyabul amni wa idrabul umur wal iktital sayu'ati ila darut ila izaki nafsi ala briya. Karena ya, hilangnya rasa aman ya, dan terjadinya peperangan itu berdampak kepada serius kepada banyaknya matinya orang-orang yang tidak berdosa. Jadi orang-orang yang tidak terlibat di dalam pemberontakan, dalam kudeta itu ya menjadi korban pembunuhan ya. Wa ta'addi an a'radin nas wa amwalihim, dan bisa melakukan kerusakan terhadap nama baik ya, harga diri orang dan harta mereka ya. Wa qitalul bughat wa kaffu man baghihim awil qadu alaihim yuridu lil mustama amnahu, dan melakukan membunuh kepada orang-orang yang berontak ya, mencegah mereka dari melakukan kejahatannya, atau itu dapat mengembalikan masyarakat kepada rasa aman dan menjaga jiwa mereka dan harta mereka dan nama baik mereka ya. Kemudian yang ketiga, tujuan maqasidus syariah dalam rangka mengharamkan tentang melakukan pemberontakan adalah jazrul bughat waradul mujrimin ya, mencegah orang-orang yang memberontak dan menghalangi orang-orang yang melakukan kejahatan ya. Itu disebutkan ya, faman tasawwala lahu nafsul khuruj an ta'atilima fayaqbilu asilah wa yatibu amnan nas. Jadi orang yang membawa senjata untuk memberontak kepada seorang imam, pemimpin atau kepala negara yang adil ya, itu bisa menghilangkan rasa aman kepada masyarakat ya, dan menghilangkan stabilitas mereka ya. Ya. Nah, dalam rangka
menghilangkan adanya fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat ya, bahwa tujuan diharamnya melakukan pemberontakan dan memerangi orang-orang yang memberontak itu adalah al-khifatu ala nidamil ummah wastiqraruha wa amnuha. Jadi menjaga atas aturan-aturan atau ketertiban ya, tata tertib daripada masyarakat, wastiqraruha wa amnuha, stabilitas umat dan rasa aman daripada umat. Ini adalah maksud daripada syariah. Maksud daripada syariah mengharamkan untuk melakukan pemberontakan dan wajib memerangi orang-orang yang melakukan pemberontak ya. Jadi dengan dilarangnya untuk melakukan pemberontakan itu tidak lain adalah dalam rangka agar masyarakat bisa dikendalikan ya, dan orang-orang pemberontakan itu dapat dihentikan, dapat dipadamkan api permusuhan dan fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat akan kembali dalam kehidupan tertib dan aman, sejuk dan damai. Ini yang disebutkan oleh Dr. Toha Faris dalam kitab Maqasidut Tasyri' Al-Jina' Al-Islami. Itu beberapa tujuan daripada kenapa bahwa memerangi orang-orang yang memberontak itu adalah bahwa tujuan syariat untuk mengharamkan adanya pemberontakan dan wajibnya orang yang melakukan pemberontakan. Ada beberapa poin yang ya, ada 4 poin ya, ada 4 tujuan yang disebutkan dalam bukunya beliau. Kemudian bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi ya bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Audah, disebutkan as-surutul ladzi yajibu tawaffuruha fil mujrimin asyasin abil bughat ya, bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan ya, melakukan kudeta ya, ada istilah namanya al-mujrimin asyasin abil bughat, orang-orang yang melakukan kejahatan politik ya. Itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi ya. Satu adalah al-gharatu minal jarimah ya, istarakuna ayakuna istaratu ayakuna al-gharatu minal jarimah imma azli ra'isid daulah awil hay'atu tanfidiyah wa immal indina an taati ya. Tujuan orang melakukan pemberontakan atau kudeta tidak lain adalah dalam rangka memecat ya, memberhentikan kepala negara atau kepala pemerintahan, atau kepala negara atau kepala pemerintahan ya, atau bertujuan dalam rangka menolak untuk loyal dan taat kepada kepala pemerintah atau kepala presiden ya. Fa idza tawaffara hadzal ghurud ala hadzal wajhi ma tawaffurusud ukhra kana jarimatu jarimatan sia-siatan ya. Jadi apabila unsur-unsur itu terpenuhi, maka tindak pidana itu bisa dikatakan sebagai jarimah sia-sia ya, kejahatan politik ya, atau disebut dengan namanya al-bughat ya, wal mujrimu sia-sia ya. Amal idza kana al-ghardu min al-jarimah ihdatsu ay taghirin yatanafa ma'an syariah kait khalil nidam min islamin yukhalif an-nidam aw tamkin dawlatin ajnabiyyah min at-tasall al-bilad aw idafi qawli dawla amama ghairiha min ad-duali ya. Fa inal jarimata lakunu baqiyan sia-sian ya. Disebutkan apabila tujuan daripada jarimah tindak pidana tadi itu dalam rangka merubah ya, ihdasu takwirin, jadi merubah hal-hal yang bertangga dengan teks-teks hukum syariat ya, nususun syariah, teks-teks syariah, teks-teks hukum agama, aturan-aturan hukum agama
misalnya kepala negara melakukan penyimpangan, ya. Apa tujuan daripada melakukan pemberontakan tadi itu adalah dalam merubah sebuah sistem atau aturan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya apa? Kait khoin itu bin ghairi islamiyin yukhalif an-nizam, sebagaimana memasukkan aturan-aturan hukum yang tidak islami yang bertentangan dengan aturan Islam. Au tamkini daulatin ajnabiyatin, atau memberikan semacam peluang, ya, memberikan semacam kesempatan untuk negara asing untuk menguasai kepada suatu negara. Au it'afi quwwatid daulah, dalam rangka melemahkan kekuatan negara amama ghairiha, di hadapan negara lain, minad duali, dari beberapa negara. Apabila tujuan daripada kejahatan itu sedikitpun tidak ada, maka jarimah, tindakan pidana, tindakan kriminal, ya, yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai sebuah kejahatan politik, ya. La takunu baghyan, bukan dikategorikan sebagai sebuah pemberontakan, ya. Tapi disebutkan namanya ifsadul fil fasad, ya, membuat makar, membuat onar di tengah kehidupan di tengah kehidupan sebuah negara. Wa mukhalafatullah wa rasulih, ya, dan dia termasuk memerangi kepada aturan Allah dan Rasulnya, ya, dan itulah disebutkan dengan namanya jarimatun adiyah, tidak pidana yang biasa. Itu poin yang harus dipenuhi, ya, untuk bisa mengkelompokkan bahwa sebuah tindakan itu bisa dikatakan sebagai tindakan pemberontak atau jarimah sia-sia. Unsur yang harus dipenuhi tadi itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah at-ta'awulu, ya, at-ta'awulu, ya. Unsur yang kedua yang harus dipenuhi adalah melakukan ta'awul, ya. Ta'awul itu adalah melakukan argumen-argumen yang kuat, ya. Adanya at-ta'awulu. Jadi at-ta'awul artinya apa? Mempunyai argumen-argumen, ya, alasan-alasan yang kuat, ya, alasan-alasan yang kuat, argumen-argumen yang kuat untuk melakukan perlawanan, ya. Wa yasaratu fil bughadi al mujrimin ayyakun mutawilina. Jadi orang-orang yang berontak itu ketika melakukan pemberontakan ada argumen-argumen, alasan-alasan yang betul-betul bisa menguatkan terhadap sikap berontaknya itu, ya. Ayat da'u sababan ila khurujihim. Mereka harus menyampaikan, mengungkapkan beberapa argumen-argumen sebab-sebab mereka tidak melakukan perontakan, keluar dari tidak setia kepada negara. Wa yudallilu ala sikati daim, dan harus menjelaskan atas legalitas pengakuan mereka, ya. Walau kan dari itu bidati dhaifan, walaupun sebenarnya argumen-argumen itu sangat lemah, ya. Sebagaimana terjadi pada kelompok orang-orang Khawarij pada masa Sayyidina Ali, ya. Jadi di dalam masa Khalifah Sayyidina Ali bin Khalid, muncul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, muncul namanya istilah kelompoknya banyak Khawarij, ya. Orang yang keluar dari barisan Ali karena Ali dianggap menyalahi sebuah kesepakatan dalam melanggar sebuah melakukan kesalahan di dalam menerima tahkim ketika terjadi perang Jamal, ya, ketika terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan apa? Mengangkat Al-Qur'an di atas mengangkat Al-Qur'an di atas panah sebagai sebuah simbol adanya perjanjian, dan itu adalah sebuah tindakan yang menurut orang-orang Khawarij jaga sebuah kesalahan yang sangat besar, ya, sehingga mereka mengatakan la hukma illallah, ya. Berbeda dengan argumen-argumen yang terjadi pada masa Abu Bakar setelah dilantik, di mana Abu Bakar
pada saat itu setelah dilantik sebagai seorang khalifah, ya beliau melakukan peperangan, ya penyerangan dan pembunuhan, menangkap pada orang-orang yang menolak untuk bayar zakat. Itu beda, ya, itu beda, ya. Karena zakat adalah merupakan rukun Islam, ya, dan itu ketika kelompok itu menolak terhadap hukum, itu bukan dikategorikan sebagai sebuah ya, itu adalah berbeda dengan kelompok yang terjadi pada masa Sayyidina Ali, karena mereka tidak mau bayar zakat, ya, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengerahkan pasukannya dalam rangka memerangi mani'uz zakat, atau istilah namanya orang-orang yang murtad, ya. Ini adalah unsur yang kedua. Yang ketiga adalah menurut Syekh Abdul Qadir Audah, syarat seorang dikatakan sebuah melakukan pemberontak, ya, itu ada namanya asyaukah, ya. Ada asyaukah, ya. Asyaukah, ya. Pertama adalah, yang ketiga adalah asyaukah, ya, punya kekuatan, ya. Wa yusardu fil bagi ayal mujrim asyasi ayakuna la syaukatin wa quwwatin la bi nafsihi bal bi ghairihi mimman hum ala ra'yihi, ya. Fa ilam yakun ali syaukati ala hada al-wasfi fala itaru mujriman siyasian aw kana muta'awilan, ya. Jadi menurut Imam Syekh Abdul Qadir Audah, syarat yang ketiga bahwa seorang itu dikatakan melakukan pemberontakan, ya, atau pidana politik, kejahatan politik adalah asyaukati, punya kekuatan, ya. Satu fil bagi ayakuna al mujrim asyas ayakuna da syaukatin wa quwwatin, punya kekuatan, punya power yang bisa menumbangkan kepada pemerintahan yang sah, ya, baik dia secara sendiri atau juga punya aliansi dengan berafiliasi kepada kekuatan-kekuatan lain, ya. Itu yang harus dipenuhi, ya. Kalau memang tidak punya kekuatan, baik dia secara mandiri atau berkelompok dengan kelompok-kelompok jaringan lain, mereka tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan politik, ya, mujriman syiatan, sebuah kejahatan pidana politik, ya, walaupun mereka mempunyai argumen-argumen yang walau kan muta'awilan, sekalipun mereka punya argumen-argumen yang sangat kuat, ya, argumentasi yang sangat kuat. Yang keempat adalah as-sauratu wal harbu, ya. Yang keempat adalah melakukan saurah, pemberontakan, ya, pemberontakan dan peperangan. Syarat yang harus penuh yang keempat adalah bahwa orang melakukan bagi atau melakukan pemberontakan itu memang mereka melakukan as-saurah wal harbu, melakukan as-saurah, saurah itu wal harbu, ya, melakukan pemberontakan, ya, wal harbu dan peperangan. Wa istartu badalika kulluhu badalika kulli antaqaul jarimatu fi sauratin aw harbin ahliyatin, ya. Jadi bahwa tindakan pemberontakan tadi itu adalah terjadi, tidak pidana tadi itu adalah dengan cara melakukan pemberontakan atau peperangan ahliyatin, ya, yang melibatkan banyak orang, ya, melibatkan publik, ya, yang bisa menyalakan ista'alat tanfidh qatin jarimah, yang bisa mengorbankan untuk merealisasikan atau tujuan daripada tidak kejahatannya. Wa idza qat al jarimatu fi ghairi halati thawr aw al harb al ahliyah fa hiya laysat bagian aw jarimatan siyasiyan. Apabila tindak pidana itu bukan dalam kondisi dalam keadaan melakukan pemberontakan atau peperangan, ya, yang melibatkan banyak orang, ya, maka tindak pidana itu bukan termasuk tindak pidana tindak pidana tidak dikategorikan sebagai pemberontakan. Laisat bagian au jarimatan siyasian
atau tindak pidana politik ya. Tapi bisa dikategorikan sebagai jarimatun hadiyah, tindak pidana biasa ya. Di mana pelakunya dikenakan hukum sanksi tidak pidana biasa ya. Ini adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengelompokkan bahwa sebuah tindakan pidana itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, sebagai sebuah tindakan pemberontakan ya kepada kepala negara. Kemudian berikutnya adalah hukukul bughat wa mas'uliyatuhum qabla thawrah ya. Dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Audah disebutkan ya bahwa hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang memberontak dan tanggung jawab mereka atas pemberontakan yang dilakukan ya, disebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh orang yang memberontak ya, disebutkan walil bughadi hakul istima' fa yatakhayyazu aw istama'u fi makan ma'ayanin fala sultan ahadin alaihi ma damu lam yatani'u an haqqin aw yukhriju an ta'atin wa hadhihi aidan sunnatun aliyyin fil khawarij ya. Disebutkan bahwa orang-orang yang memberontak itu punya hak ya untuk berkumpul ya, kalau mereka bergabung berkelompok di tempat yang tertentu, maka tidak ada kewenangan bagi seorang pun atas mereka ya, selama mereka yang menolak untuk menolak dari kebenaran yang mereka klaim ya, atau mereka juga tidak mau taat kepada sebuah pemerintahan yang sah ya. Hal itu terjadi sebagaimana pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa orang-orang yang melakukan pemberontakan itu adalah disyaratkan mereka harus membunuh orang-orang yang pemimpin yang adil, bahkan menganggap halal daripada darah daripada kepala negara atau kepala pemerintahan yang sah ya. Ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan dan tanggung jawab mereka untuk melakukan pemberontakan. Kemudian bagaimana hak-hak orang yang melakukan pemberontakan dan tanggung jawab mereka jika melakukan pemberontakan itu? Disebutkan faida sta'alat athawratu aqamat al-harbu al-ahliyah kana ala waliyil amri ayak sudah minal kitali raddul bughadil qatlahum ya. Apabila sudah terjadi ya ista'alat, apabila menyala thawrat sebuah pemberontakan, aqamat al-harbu al-ahliyah, apabila terjadi perang ya, perang sipil ya, maka bagi seorang kepala negara ya harus menolak ya, menolak, mengusir kepada orang-orang yang melakukan pemberontakan, la qatluhum wa ifnahu, tidak boleh membunuh mereka atau membumi hanguskan mereka ya. Ya, dan harus kepala negara harus membunuh orang-orang yang memang berseberangan dengan mereka ya. Ini adalah tidak boleh membunuh kepada orang-orang Yitawan, wa alla yujhija an jarihihim ya, wa alla yujhija an jarihihim au man alqa asilaka minhum ya, atau orang-orang yang tidak membunuh orang-orang yang Yitawan mereka, atau orang-orang yang memang menyerahkan senjata di hadapan mereka, dan tidak boleh merampas harta-harta mereka, tidak boleh menawan, menguasai kepada anak-anak dan orang-orang perempuan mereka. Wa idan tahat halatul harbi wa tafat awtarah, apabila sudah peperangan sudah berakhir
dan pemberontakan sudah selesai, sudah padam, maka bagi kepala negara harus membalikan kepada para pemberontak harta-harta mereka ya, di hadapan seorang pemimpin yang adil ya. Dan hal-hal yang telah rusak ya, dari adanya pemberontakan itu dengan tanpa peperangan, maka itu dijamin oleh negara dikembalikan kepada mereka. Berikutnya adalah wa in kana al-bughatu la yas'aluna 'anil jara'im allati irtakabu asna saurah min ihlaqin nas wal amwal fa inna li wali amri ilam yafu an jara'im ayyaqabun akhruju an ta'atillah ya. Ya, disebutkan apabila orang-orang yang memberontak tidak nuntut atas kejahatan yang mereka lakukan di tengah-tengah melakukan pemberontakan, dari rusaknya, hancurnya ya beberapa jiwa mereka yang telah jadi korban dan harta-harta yang mereka keluarkan ya, maka seorang penguasa ya jika tidak memberikan maaf atas kejahatan orang yang melakukan pemberontakan, maka berhak memberikan sanksi hukuman kepada mereka atas tidak loyalnya, tidak setianya kepada pemerintahan yang sah, yang legal ya, baik secara de jure ataupun de facto ya, dengan memberikan sanksi hukumatin ta'ziriyah, sanksi hukuman ta'zir ya, idro'at bidzalika maslahatan, kalau memang sanksi itu adalah memberikan maslahah kebaikan bagi mereka-mereka yang melakukan pemberontakan. Walakin yustaratu alla takuna hadhihi al-uquba al-qatla Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Tapi sanksi hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan pemberontakan itu tidak berupa membunuh atau mematikan pada orang-orang yang melakukan tadi itu, melakukan pemberontakan. Alasannya apa? Lianna la yubihuna qatl jarih wal asir fa'ala alaiba ka qatl mustaslimi. Alasannya apa? Karena mazhab Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membolehkan membunuh orang-orang yang terluka, orang yang ditawan ya, apalagi tidak berbolehkan kepada orang yang sudah menyerahkan diri. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh membunuh kepada orang-orang yang ditawan demi kepentingan publik ya, dan membolehkan membunuh orang-orang yang berontak ya atas pengaruh daripada tindakan pemberontakan mereka itu. Ini adalah terkait dengan tema yang terkait dengan al-baghi atau al-bughut ya. Kemudian apa sanksi ya bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan atau orang yang melakukan kejahatan politik ya dalam hukum Islam? Dalam kitabnya Adul Qati'ah disebutkan wa dhahiru ma taqaddama anna uqubatal bughut takhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Disebutkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa sanksi orang yang melakukan pemberontakan sangat berbeda antara satu tempat atau satu daerah dengan daerah yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Fal jara'im allati yartikabu qabla thawrah wal harbi wa ba'daha yuqaqabuna 'alaiha bi uqubati al-'atiyah ya. Orang-orang yang melakukan tidak kriminal ya yang mereka lakukan sebelum melakukan pemberontakan atau peperangan atau setelahnya, mereka dihukum dengan diberikan sanksi ya, dengan sanksi pidana biasa ya. Alasannya apa? Lianna jaraimun adiyah lam taqo fi halati tharatin al-khabin. Karena tidak pidana itu tidak pidana biasa yang tidak terjadi dalam situasi pemberontakan atau perangan. Wa amal jaraim allati tartaqib asna thawra wal harbil ahliyah. Adapun tidak pidana yang terjadi dan dilakukan di tengah-tengah pemberontakan atau peperangan ya, al-ahliyah ya, peperangan sipil ya ya. Fama itatatu minyak halatu saru al-khabir kamu dijali daulah waqatlihim. Maka tuntutan, maka tindakan yang diambil oleh negara adalah memberikan sanksi sanksi tidak berupa sang pidana biasa, tapi adalah pidana kejahatan politik ya. Kejahatan yang dikategorikan kejahatan politik ya. Seperti menguasai negara, pemerintahan, menguasai kepada aset-aset negara ya, pajak negara dan segalanya ya. Ini adalah sanksi yang diberikan pada orang-orang yang melakukan pemberontakan ya.
Baik, saya kira itu hal-hal yang terkait dengan tema tentang al-bughat ya. Bughat ya bukan istilah ghirabah, tapi itu keliru pengetikan. Yang benar adalah al-bughat, orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan atau kepala negara yang sah. Memang di kalangan para fuqaha ya berbeda terkait dengan sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan pemberontakan ya, atau istilah namanya syahadatul qatil audah dengan kejahatan politik ya, sanksi terhadap yang diberikan kepada mereka. Saya kira itu beberapa hal sedikit yang terkait dengan tema tentang pemberontakan atau istilah pemberontakan atau al-baghyu. Orangnya dikatakan al-bughat, orang yang berontak, yang terkait dengan persoalan pemberontakan atau al-baghyu, berontak kepada kepala negara atau kepala pemerintahan. Saya kira itu. Terima kasih. Dan ini barangkali menjadi bahan diskusi yang bisa dikembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.